Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Febrianti dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang terapi zikir, yaitu meliputi pengertian terapi, kemudian model-model terapi, hubungan terapi dengan zikir, dan juga manfaat dari zikir. Tetapi sebelum membahas itu semua, saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai problematika. Ia tidak selalu dalam keadaan sehat. Ada kalanya ia sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mencari kesembuhan. Salah satunya ialah terapi zikir. Nah, dalam dunia sufistik ada berbagai macam terapi yang digunakan untuk penyembuhan penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Salah satu terapi yang digunakan dalam dunia sufistik adalah terapi zikir. Dalam dunia tasawuf, zikir mempunyai kedudukan yang paling penting dalam upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah adalah keseluruhan getaran hidup yang digerakkan oleh kalbu dalam totalitas ilahi. Nah, totalitas inilah yang kemudian memengaruhi aktivitas, gerak-gerik, kediaman, serta komplementasi seorang hamba. Dan saat-saat hamba tersebut istirahat dalam tidurnya. Karena totalitas inilah kaum sufi memandang bahwa zikir mempunyai peranan penting dalam upaya penyakit rohani manusia. Tadi latar belakangnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian terapi. Apa sih terapi? Nah, terapi dalam bahasa Inggris bermakna pengobatan dan penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari syifa yang mempunyai makna penyembuhan. Nah, dalam pengertian luas, terapi dapat berarti pengobatan penyakit secara rohani atau kerohanian. Nah, terapi di sini memandang makna keterapan teknik khusus untuk penyembuhan penyakit mental atau kesulitan menyesuaikan diri. Nah, dalam terapi juga dapat berarti upaya sistematis dan terencana dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi klien dengan bertujuan pengembangan, pemeliharaan, menjaga, dan mengembangkan kondisi klien agar akal dan hati berada dalam kondisi dan posisi yang profesional. Nah, adapun model-model terapi yang pertama yaitu terapi client center, kemudian terapi realitas, terapi relaksasi, terapi perilaku, terapi keagamaan, dan juga terapi holistik. Adapun hubungan terapi dengan zikir. Kata zikir terdapat dalam Al-Quran, salah satunya adalah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, dari paparan ayat di atas, banyak orang yang memahami bahwa zikir merupakan salah satu untuk terapi semua penyakit kerohanian yang dialami manusia. Di samping dapat menenangkan hati, zikir juga dapat membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di dalam hati sehingga hati menjadi bersih dan suci. Jika hati sudah bersih dan suci, maka pikiran pun akan menjadi jernih, maka perbuatan akan selalu terjaga dan mengutamakan kebaikan. Sebagian ahli kedokteran jiwa telah meyakini bahwa penyembuhan klien tersebut dapat dilakukan dengan cepat, yaitu jika memakai cara pendekatan keagamaan dengan membangkitkan potensi keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkan ke arah pencerahan batinnya. Nah, zikir dapat mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, membuat kepribadian tampak mengesankan, memuliakan dan menghidupkan hati, menghapus kesalahan dan kehilapan, menjaga perkataan dari gosip ataupun fitnah, obat bagi seluruh macam penyakit, menghilangkan sikap kepura-puraan atau sikap munafik. Nah, lebih lanjut,
jenis. Dalam kehidupan sufi dikenal dua jenis zikir, yaitu zikir lisan, kemudian zikir kolbu atau kofi. Nah, yang pertama yaitu zikir lisan. Zikir lisan adalah zikir dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir tertentu, baik dalam keadaan suara yang keras ataupun dengan suara yang perlahan. Ada beberapa jenis lafaz zikir ini, diantaranya yang pertama tahmid, kemudian tahlil, tasbih, takbir, basmalah, istighfar, dan hauqalah. Zikir qalbu, kemudian yang kedua yaitu zikir qalbu, disebut juga zikir tersembunyi, yaitu zikir yang tersembunyi di dalam hati tanpa suara ataupun kata-kata. Zikir ini hanya memenuhi qalbu dengan kesadaran yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seirama dengan detak jantung serta mengikuti keluar masuknya nafas yang dibarengi dengan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk manfaat zikir apa aja nih? Yang pertama, zikir dapat menenteramkan hati, kemudian mendapat ampunan dan pahala besar, menghapus keburukan dan dosa, memudahkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Ghazali, zikir sangat berfungsi untuk mendatangkan ilham. Ruang gerak setan menjadi terhalang dengan zikir kepada Allah, sehingga setan pergi menjauh dari hati, dan di saat itulah malaikat memberi ilham ke dalam hati. Jadi zikir dalam pandangan Al-Ghazali merupakan metode untuk menghilangkan was-was dan mendatangkan ilham dalam hati manusia. Nah, dari penjelasan tadi, maka saya akan menyimpulkan bahwa terapi adalah upaya pengobatan yang ditunjukkan untuk menyembuhkan kondisi psikologis. Dalam sufistik terdapat bermacam metode, salah satunya ialah dengan terapi zikir. Nah, terapi zikir adalah upaya perlakuan yang mencakup aktivitas mengingat, menyebut nama dan keagungan Allah Subhanahu wa taala secara berulang, yang disertai kesadaran akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini untuk menyembuhkan keadaan patologis, khususnya rohania ataupun penyakit hati. Nah, dengan terapi zikir akan memunculkan rasa tenang bagi seseorang, baik pada pikiran, perasaan, dan juga perbuatan, hingga pada kesehatan kita. Nah, karena zikir ini dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam hati. Nah, seseorang yang tenang, damai, dan juga tentram adalah orang yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang terapi zikir. Saya Novi Febrianti. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.